diciptakan, nggak bisa datang tiba-tiba. Terima kasih sudah bergabung dalam kelas teknik menulis artikel memikat. Saya Dodi Mawardi. Pagi ini kita akan belajar atau saya akan sharing bagaimana menulis artikel memikat. Baik, materi kita adalah teknik menulis artikel memikat. Artikel memikat di sini artikel secara umum ya, bukan artikel ilmiah, bukan artikel ilmiah populer, bukan artikel media massa, bukan artikel, tapi artikel secara umum. Jadi bagaimana kita menulis suatu artikel, suatu tulisan, suatu naskah yang kita upayakan bisa memikat pembaca. Dan ini tahapan ini adalah standar yang ada, yang sudah diakui, yang sudah ada dalam SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, pertama adalah pramenulis. Nah, ini pramenulis ini adalah tempatnya kita berpikir sebenarnya. Jadi, ya, pramenulis ini krusial, sangat krusial. Berhasil atau tidaknya sebuah naskah tergantung dari pramenulis. Tentu saja ada perbedaan di artikel ilmiah populer atau ilmiah. Artikel ilmiah populer ada batasan-batasan tertentu. Tetapi untuk yang lain, apalagi di media massa atau di sekarang lagi zamannya blog, zamannya internet, itu jenis tulisan artikel adalah yang paling bebas. Saya dalam hal ini, buku yang saya tulis, Belajar Goblok dari Bob Sadino, Belajar Uji Nyali dari Bani Mudari, dan beberapa buku yang lain, saya pakai teknik menulis artikel. Jadi tiap babnya itu artikel. Jadi seolah terpotong-potong dengan bagian yang lain, tapi nyambung sebenarnya. Lalu setelah topik, satu yang penting adalah sudut pandang. Jadi kalau dalam bahasa jurnalistik namanya angle. Jadi bapak-bapak terhadap satu hal tema atau topik itu bisa bermacam-macam penulisannya. Di apapun bidangnya, di institusi, maka tema dan topik dan angle ini perlu benar-benar dijadikan patokan. Ya, jangan sampai hanya topik saja atau hanya tema saja. Perlu sudut pandang. Ya. Nah, tahap kedua berikutnya adalah menulis draft. Draft adalah naskah mentah. Jadi kalau kita di kantor dimanapun, draftnya mana? Draft itu adalah naskah mentah. Draft adalah menulis bebas, keluarkan saja semua yang ada di kepala. Ya, kita lanjut ke tahap ketiga ya. Ini tahap ketiga. Tahap ketiga adalah revisi, perbaikan, perubahan. Beberapa penulis menyebutnya sebagai rewrite. Ya, revisi ini adalah hal yang wajib kita lakukan. Ya, tahap keempat adalah editing. Ya, tahap editing atau tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan. Nah, apa sih bedanya revisi dengan editing? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang perbedaannya sangat fundamental, ada yang persamaannya juga fundamental. Jadi sebenarnya editing juga sama-sama perbaikan kesalahan. Ya sama. Tetapi dalam revisi itu perbaikan, perubahan, bahkan rewriting. Nah, di editing ini banyak perbaikan dari kesalahan. Jadi jangan sampai ada salah kata, typo gitu ya. Jangan sampai ada salah fakta, jangan sampai ada salah data. Yang paling sering terjadi adalah salah kata. Ya, di Word kita seringkali hukum jadi hukum, bisa jadi bias dan sebagainya, ada banyak sekali gitu. Karena Word-nya kita setting self correction gitu misalnya. Jadi jangan sampai ada salah kata. Jadi editing ini adalah proses kita menzerokan kesalahan, menolkan kesalahan. Saya mau nanya. Ya, silakan. Gimana sih cara mencari mood untuk penulis? Karena misal gini, saya misalkan sudah ada kepikiran nih di kepala. Tadi kan seperti bilang tuh, di kepala udah diisi. Tiba-tiba pagi lah dapat ide, udah dibikin di kepala. Tiba-tiba pas sore mau nulis, mentok. Karena moodnya nggak dapet tuh. Jadi besoknya udah hilang aja gitu. Jadi istilahnya ya nggak kelar lah. Itulah kelemahan saya pun untuk Oke, paham nih. Mungkin ini juga dialami oleh saya dan beberapa teman yang lain ya, mood ketika menulis. Yeah. Pertama, ketika ada ide, Pak, jangan hanya mengandalkan di kepala. Saya juga sering hilang itu kalau di kepala, hanya mengandalkan di kepala. Sekarang sudah ada handphone ini, ada catatan-catatan, udah dicatat dulu aja di situ. Jadi mood itu memang harus diciptakan, dicari Pak Hamdi. Gak bisa datang tiba-tiba. Jadi kita harus coba. Dan kadang-kadang percobaan yang pertama berhasil, yang kedua tidak, atau sebaliknya gitu. Itu mood. Saya mengalami mood bisa 2 bulan Pak Hamdi nggak nulis.
bad mood, bisa loh. Laptop dibiarkan aja 2 jam, 3 jam nggak dibuka, nggak diapa, karena nggak mood. Itu wajar. Jadi mood itu adalah manusiawi. Pertanyaan dari Mbak Haya dulu nih, Mbak Rika. Gimmick apa yang perlu di-insert supaya tulisan memikat? Oke, nanti akan saya jelaskan, Mbak ya. Nanti yang saya jelaskan gimmick apa. Itu memang ini yang membuat memikat itu ya gimmick itu sebenarnya. Yang buat memikat tulisan kita itu gimmick. Jadi bukan hanya isi tapi juga kemasan. Kira-kira begitu. Jadi oke, Pak. Sosmed berbeda-beda Pak ya. Ada FB, ada Instagram, ada Twitter yang paling populer. Ada beberapa yang lain juga. Nah di FB saya nggak bisa menentukan panjang idealnya seberapa kata atau seberapa karakter. Tetapi ketika Bapak menyusunnya dengan paragraf yang pendek-pendek, kalimat yang pendek-pendek, maka sepanjang apapun naskah Bapak orang mau baca. Kalau judulnya menarik, kalau susunan alurnya, plot tadi di awal alurnya juga menarik, orang mau baca Pak, walaupun panjang. Ya kita jaga-jaga kalau di Facebook, ditambah dengan foto itu penting, gambar itu penting, gambar foto yang menarik itu penting. Jadi isi saja tidak cukup, ya isi yang menarik itu belum cukup, ditambah dengan foto atau gambar, apalagi Facebook atau Instagram, ya itu wajib kita tambahkan, ya foto dan gambar. Nah itu juga termasuk gimmick tuh, ya untuk pertanyaan Mbak Rika ya. Jadi foto gambar yang menarik itu termasuk gimmick juga gitu. Yang membuat tulisan kita menjadi lebih memikat gitu. Cara mengukur memikat tidaknya juga bagaimana? Apa yang banyak di komen atau di likes banyak, kadang kita anggap sebagai topik menarik, ternyata no respon, apa artinya tidak memikat? Oke, pertanyaan menarik dari Mbak Kiki ya. Saya juga dulu begitu awalnya. Jadi ketika responnya banyak, wah ini berarti tulisan saya memikat nih gitu ya. Oh, senang banget. Begitu tulisan saya nggak ada yang komen, misalnya kalau di FB ya atau di Kompasiana atau dimanapun gitu. Yang ternyata belum tentu yang tidak di komen atau tidak di like itu tidak memikat, belum tentu. Yang di komen, di like itu juga belum tentu. Ada beberapa faktor. Contoh, kapan Anda menayangkannya. Itu yang disarankan di atas jam 7 malam ke atas. Itu disarankan untuk di Facebook atau di lain-lain karena orang saat itu sudah mulai santai, mulai bermedia sosialia gitu ya. Pagi masih oke gitu. Tapi kalau jam 12 siang tuh oke, karena orang sambil makan siang, sambil buka-buka. Itu kan waktu, kaitan dengan waktu. Pertanyaan dari Mbak Junia, bagaimana kiat menulis di saat kita hanya punya waktu sedikit dalam menulis? Wah ini luar biasa nih ya. Kita hanya punya waktu sedikit ketika mau nulis gitu. Ini ada beberapa teman senior, tokoh-tokoh publik yang juga punya waktu sedikit. Ternyata mereka menggunakan media sosial. Jadi waktunya itu dia nulis apa itu dituliskan di Twitter yang cuma pendek itu, atau di Instagram yang pendek-pendek itu dia tuliskan di situ. Udah simpen. Itu semacam menyimpan bahan mentah gitu di tempat.